warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya pada sore hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Saya panggilnya teman-teman ya, karena kayaknya kita seumuran. Oke. Tadi kalian habis dari mana? Mungkin bisa dijawab dari Anseli satu. Kalau saya habis dari kampus. Kalau saya habis dari kampus, Oke. kalau saya sama dari kampus juga. Oke, kampus. Apa semuanya itu kampus ya? Iya. Baik. Karena ada pakai kata-kata nama saya, maka mungkin masing-masing dari kita baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahna Syahani. Mungkin kalian bisa panggil Caca, biar namanya sebagai konselor pada sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, mau dimulai dari siapa dulu nih? Perkenalan diri. Oke, ladies first ya. Perkenalkan, nama saya Vanessa, bisa dipanggil Anca. Saya berasal dari sekolah. Oke. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian, biasa dipanggil Alfian. Baik, dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Ferdi, biasa Alfian. Jadi saya ulang ya namanya, ini Aca, ini siapa nih? Al aja yang ini Fian. Jadi Alfian ya. Karena sama namanya Alfian. Jadi hari ini saya seperti yang sebelum tadi, hari ini saya bertugas sebagai konselor kalian pada sesi konseling hari ini. Jadi di sini informasi apapun yang kalian berikan kepada saya itu saja akan saya jaga berhasil. Jadi saya berharap kalian bisa lebih terbuka sama saya agar sesi konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, tentu saja tujuan akhir pada sesi konseling ini adalah untuk sama-sama kita mencapai apa yang dibutuhkan apa saja dan dahulukan untuk diselesaikan dan dijawab bisa dibilang masalah-masalah Anda. Oke, mungkin saja apa sih yang Anda ingin ceritakan gitu kepada saya. Mungkin saya mulai dari Anda dulu. Pertanyaan sesuai apa? Kira-kira kenapa nih kampusnya? Kenapa ada apa dengan tugas-tugas yang ada di kampus kalian? Mungkin ada yang ingin bercerita duluan? Saya Lihat terkait tugas kampus sebenarnya ya saya rasakan permasalahan saat ini ya saya merasa saya apa ya terbebani dengan tugas kampus sendiri. Alasannya karena yang pertama banyaknya tugas sendiri, jadi kayak kuantitas tugas yang kami dapatkan di kampus sendiri itu ya, sangat besar sekali. Nah, selain itu kayak deadline juga yang kan banyak juga yang itu, terus deadline-nya juga yang agak bertepatan dan rata-rata semester ini itu dalam bentuk laporan, artinya selesainya itu di akhir semester ya. Kebetulan ada beberapa mata kuliah itu yang memang yang memang dikumpul secara bersamaan. Itu mungkin yang menjadi alasan kenapa ya akhir-akhir ini merasa terbebani sekali mengenai tugas kuliah itu sendiri. karena kumpulnya bersamaan ya. Jadi bingung mau kerja mulai dari mana. Mungkin kalau dari Al sendiri apa sih keluhannya? Mungkin terkait permasalahan tugas yang selama ini saya rasakan adalah itu mungkin kebanyakan karena hampir sama dengan tadi yang saudara Tia katakan bahwa tugas-tugasnya banyak setiap apalagi kan di akhir-akhir semester ini lagi menuntutnya memang tugas banyak memang laporan-laporan yang harus dibuat dan
ya itu bisa bikin saya juga kadang merasa stres, kadang juga blank dan sampai mungkin begadang yang bisa bilang bisa sampai jarang tidur begitu di setiap pekannya. Kalau dari yang saya sendiri, apa stres yang dirasakan? Kalau saya sendiri itu nggak bilang kalau dia tugas kalau dia rumah itu pada PKK dia itu susah untuk respon dia bilang ada dia di luar belum lagi ada turun lapangannya dia kayak susah sekali dari waktu deadline itu kepepet sih. Jadi saya bilang permasalahannya sama ya. Jadi saya simpulkan saja hal topik ini adalah tentang stres akademik kalian. Jadi yang tadi saya dengar bahwa kalian ini stres karena di akhir semester ini banyak sekali tugas yang harus dikumpulkan, banyak mata kuliah yang bertabrakan sama-sama jadwalnya untuk tugas ini kan pekerjaan atau tugas yang dibilang mudah. Yang saya tanyakan adalah apakah sebenarnya dengan tugas itu kalian tidak memberi deadline yang lama untuk mengerjakan sehingga kalian itu merasa untuk menyelesaikan. Ada yang ingin dijawab terlebih dahulu? Saya mulai lagi dari sisi perempuan ya. Bagaimana komentar? Jadi menurutnya dari waktu ditugaskannya ini tugas itu waktu pengumpulannya itu cepat. Iya. Ada sampai 1 minggu ada yang kayak gitu belum lagi lain dia sudah low dia bisa gitu. Jadi menurut saya waktu yang diberikan oleh dosen pendidikan itu waktunya sedikit dan itulah yang membuat Aca menjadi stres. Kalau dari Alvin, Mungkin kalau dari saya sendiri itu karena bisa dibilang selama ini saya jarang mengerjakan tugas jarang mengerjakan tugas di jauh-jauh hari sebelumnya sebelum deadline atau DL-nya datang itu yang jadi salah satu penyebabnya sehingga saya merasakan yang itu yang ada selalu keteteran ketika mau kumpul laporan dan mungkin waktu yang diberikan ini sebenarnya saya rasa cukup, cuman di dalam 1 minggu itu kan ada banyak mata kuliah tuh kan dan saking banyaknya mata kuliah ini kadang misalnya di 1 hari ada 3 mata kuliah. Nah, 1 hari ini kadang ada 3 tugasnya dari tiap mata kuliah dan deadline-nya itu harus dikumpul 1 hari sebelum hari itu di minggu depannya. Nah, itu yang membuat saya juga tadi keteteran kerja tugasnya dan kesusahan untuk mengerjakan begitu. tapi kalau dari Al-Tadi menyebutkan bahwa kadang Al juga menunda-nunda ya, menunda pekerjaan yang harusnya Al kerja begitu. Itu yang saya ingat sih ya. Kalau dari Kian sendiri? Kalau saya sendiri dari segi waktu sebenarnya sama ya dengan teman-temannya merasa ini tuh sebenarnya kalau waktunya sama sih tapi bebannya itu kan kayak ada beberapa dia yang secara bersamaan ya. Itu kan istri ini sempat ada pertemuan di bulan Ramadan tuh. Di bulan Ramadan ini kayak kita betul-betul free begitu, kan katanya free ya, kayak tugas itu dimainkan dan lain jadi ada beberapa mata itu yang press artinya 2 pertemuan jadi 1. Nah, dan itu yang cukup cenderung kayak agak buat orang terkadang juga karena harus ada 2 tugas yang diberikan dalam waktu yang bersamaan dalam satu mata kuliah, belum lagi mata kuliah yang lainnya kan. Dan itu juga mungkin saya juga ada beberapa kegiatan di luar akademik sendiri seperti organisasi di mana
ada di saat ada kegiatan juga ada tugas dia yang itu terbentuk kan mungkin di situ dia agak manajemen waktunya kurang jadi agak terbebani lah dia. Pertanyaan sendiri, saya simpulkan dulu ya kalau dari saya sendiri bahwa terkadang waktu yang diberikan itu tidak cukup untuk menyelesaikan suatu tugas yang akan dikerjakan. Jadi sementara kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah cukup waktunya yang diberikan oleh dosen. Cuma saya hal itu sering membuat kita dan mengerjakannya di mungkin hari dua atau 3 hari hanya membuat hal itu jadi keteteran. Nah, kalau dari dia sendiri, kalau yang tersimpulkan mungkin karena apa ya, mata kuliah yang bertabrakan, juga yang memiliki organisasi yang kuat yang membuat schedule itu ya berantakan. Schedule-nya yang sendiri itu sulit untuk mengatur waktunya karena ada juga kan kita keluar waktunya itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah berapa kalian itu untuk mengerjakan tugas? Apakah lebih suka malam sehingga itu membuat anak menjadi gadang dan stres? Mungkin saya mulai dulu dari Kalau dari saya itu sendiri, kalau mengerjakan tugas biasanya memang lebih suka di waktu subuh karena memang menurut saya itu di waktu-waktu itulah otak saya fresh begitu. Dan saya juga kadang ya intinya lewat dari jam 10 malam lah ini saya mengerjakan tugas karena sebenarnya saya terbiasa mengerjakan tugas yang seperti itu atau dengan waktu yang seperti itu dengan alasan di waktu sebelumnya saya melakukan banyak kegiatan, apa itu kegiatan organisasi dan kegiatan-kegiatan lain seperti itu yang bisa dibilang tidak adalah waktu yang bisa saya tempatkan di siang hari atau sore hari karena ada perkuliahan yang sampai sore dan biasanya di malam hari itu ada biasa kegiatan-kegiatan lain kayak organisasi ataupun kegiatan-kegiatan kevolunteeran seperti itu yang saya ikuti dan harus saya sisakan waktu untuk itu. Dan kenapa saya melakukan kegiatan belajar untuk kerja tugas itu di malam hari di antara jam 10 sampai subuh itu karena itu tadi yang pertama terkait dengan freshnya otakku menurut pandangan pribadiku fresh otak itu kalau di subuh dan tengah malam karena di situ adalah di situ ini waktu ketenangan yang bisa berpikir walaupun memang rasa kantuk masih banyak di situ dan banyak di situ dan harus memang istirahat tapi saya harus terbiasa dengan hal itu karena manajemen waktu saya bisa dibilang kurang lah dan manajemen waktu yang saya pakai sekarang itu seperti itu. Jadi dari hal sendiri tuh melakukan aktivitas ini selama berhari-hari dan berulang gitu. Jadi siang sore beraktivitas, malamnya berhenti. Iya sering. Dan itu dilakukan hari-hari. Saya mau bertanya, kira-kira pada jam tidurnya hal itu di jam berapa? Mungkin kalau waktu tidur itu saya terbiasa tidur di jam-jam 3 atau jam-jam 2 kalau memang tidak terlalu berat tugasnya dan kalau berat mungkin setelah sholat subuh saya baru tidur dan bangunnya itu jam 8 atau jam 9 karena kan saya juga pilih mata kuliah di kampus yang tidak pagi sekali maksudnya yang tidak mengambil jadwal-jadwal misal jam 7 atau jam 8 mungkin mata kuliah saya mulai di jam 9 seperti itu untuk pembagian waktunya. Jadi menurut hal itu mempengaruhi kesehatan hal sebagai buktinya saat ini saya sedang sakit karena mengerjakan banyak tugas jadi yang sembilan mempengaruhi sekali kesehatan. Jadi saya pikir bahwa itu hal yang lakukan tidak sehat menurut Al sendiri. Kalau menurut saya sehat tidak sehatnya sebenarnya tidak sehat kalau dia di pandangan orang, tapi kan karena tuntutan saya harus lakukan. Pertanyaan selanjutnya, ya, kalau dari saya sendiri, apa yang terbaik? Kalau saya sendiri itu bilang kepentingannya dari hal sendiri. Kalau saya
sendiri itu biasanya mengerjakan tugas itu di pagi hari atau jalan sekolah gitu. Yang pertama itu saya tidak bisa begadang. Kalau saya begadang ya besoknya saat itu atau 12 sebelumnya. Dan itu cenderung mempengaruhi secara psikologis sih, karena kenapa? Rata-rata temanku kan ini ada beberapa mata kuliah yang dicoba secara berkelompok. Rata-rata teman kelompok itu dia mengerjakan malam. Nah, cenderung kalau malam saya itu tidur, jadi saya dicari begitu. Jadi kayak kepikiran kan kalau tiba bangun tiba-tiba banyak sekali chat masuk. Nah itu cenderung kayak ada gitu tekanan di diri saya bahwa kayak saya dari bikin di kelompok ini dan lain sebagainya. Karena pernah ya coba untuk mengerjakan tugas di malam hari dan kupikir nggak efektif gitu, karena pas pagi harinya ya tidur dia lagi sampai siang, bahkan tidak bangun lagi sampai sore. Dan menurutku waktu yang kubuang itu lebih banyak dari waktu yang kubuat untuk mengerjakan tugas itu sendiri. Oke, seperti itu. Apakah setiap via ini kerja kelompok adakah kayak komunikasi bilang sebaiknya kita mengerjakan itu pagi sampai siang, karena intinya Fian mengutarakan isi pikiran Fian sendiri lah atau betul? Sebenarnya kalau untuk komunikasi saya pernah bilang sih bahwa saya nggak bisa begadang. Dan mungkin teman-teman bilang kayak ini optim bercanda dan lain sebagainya. Jadi untuk komunikasi secara maksudnya terbuka terkait permasalahannya mungkin ditangkapnya bercanda gitu. Jadi untuk komunikasinya mungkin aku bilang tidak terlalu efektif gitu. Oke, yang ingin saya tanyakan, setiap tugas dari Fian itu sendiri dikumpulkan di jam berapa? Biasanya itu tugas dikumpulkan kayak 2-3 di malam sebelum hari itu. Berarti Fian paling suka mengerjakan tugas itu apakah satu hari setelah tugas itu diberikan atau bagaimana? Karena kan Fian tidak bisa begadang kan, jadi otomatis Fian tidak akan mengerjakan tugas itu di malam hari sebelum hari H. Nah, Fian itu biasanya mengerjakannya di hari berapa? Di siang hari? Kalau saya sendiri tidak ada sih patokan harinya saya mengerjakan tugas. Kan saya tadi bilang bahwa ada beberapa kegiatan di luar tugas organisasi. Jadi semisal ada waktu tidak ikut organisasi ya saya sempatkan untuk mengerjakan tugas gitu. Tapi tetap itu di siang hari. Kalau dari Anda sendiri bagaimana? Kalau dari saya mengerjakan tugas itu seperti di saya itu mengerjakan itu malam setelah salat isya, dan misal ya ada kegiatan di luar atau misal kerja sekolah atau urus organisasi itu sekitar habis isya langsung saya kerjain. Kalau misalnya berat juga setiap kali itu saya kerja sampai pagi, selesai tugasnya baru saya tidur. Kadang juga habis sholat subuh tidur, terus bangun lagi jalan kaki. Berarti bisa dibilang Asa juga punya organisasi yang jadi Asa lakukan di siang hari itu, yang membuat Asa tidak bisa mengerjakan tugas di siang hari itu. Ya, dan memang saya rasa itu kalau malam beda, kalau sama siang malam itu kayak merasa lebih capek. Jadi soalnya tak memang kerja malam. Tapi apakah kerja malam itu mempengaruhi enggak kayak misalnya kesehatannya Asa? Karena kan kalau dari Fian sendiri dia itu kalau kerja malam dia begadang dia bisa sakit. Kalau saya ya kayak sakit kepala, siangnya kayak lemas, tapi toh itu juga kurasa waktu yang pas untuk kerja tugas. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan ini, jadi kalian ini berbeda-beda ya, bisa dibilang kalau soal waktu Asa menyukai ketika setelah sholat isya. Jadi kalau misalnya tugasnya lebih berat, ketika masih bisa disukup ya. Kalau misalnya dia suka malam di atas jam 10 malam, 10 malam ke atas. Jadi memang pengerjaan tugas itu sedikit lebih lama karena waktu sebelumnya dia melakukan aktivitas. Sedangkan kalau Fian sendiri dia lebih suka
adalah mengerjakan tugas itu di pagi sampai siang hari kan, dia tidak bisa begadang. Oke, yang sebenarnya saya tanyakan adalah berarti menurutnya Pian, otak Pian itu kalau menurut itu encer di pagi dan di siang hari. Sebenarnya kalau saya sendiri, kenapa saya suka sekali pagi ya, alasannya manusia beraktivitas di pagi hari. Nah, selain itu, biasanya kan karena saya berapa kali dipaksakan untuk begadang karena juga tidak enak di suatu kantor, ya selalu cari dari air. Coba untuk coba begadang di tugas. Namun di pagi harinya ya saya sudah tidak bisa berdaya lagi, kayak cenderung tidur, dan bahkan ada beberapa kuliah yang saya lewatkan di hari itu. Mungkin kayak kan ini mata kuliah lain yang kuliah tugasnya, namun berdampak kepada mata kuliah lain karena tidak hadir ke hari itu kuliah. Karena yang pertama ngantuk, tidak bisa sekali saya kontrol ini ngantuk mereka sakit di kepala dan lain-lain, dan itu cenderung kayak mengaruhi lagi itu. Kenapa kayak kepikiran lagi tidak masuk lagi dia dan sampai error dan lain-lain. Kayak coba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, menghasilkan sebuah masalah baru. Jadi bilang kebiasaan kalian bertiga itu timbul berbeda-beda ya. Tapi kalian bertiga itu punya organisasi. Apakah organisasi itu memang memiliki aktivitas berhari-hari? Maksudnya setiap hari ada, sehingga si organisasi sendiri tidak bisa mengerjakan tugas yang setiap hari. Mungkin kalau terkait masa-masa sekarang ini, kalau di organisasi saya itu sendiri, karena kan ada beberapa memang kegiatan-kegiatan yang memang program utama di kegiatan saya, dan kebetulan bertabrakan dengan waktu-waktu liburan ini di bulan ini, karena saya juga tidak bisa tinggalkan ini karena ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya memang selesaikan tuntas, dan saya juga orang yang tidak mau lari dari tanggung jawab yang saya lakukan seperti itu, dan saya mengupayakan hal yang terbaik lah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah saya sendiri, walaupun itu mengorbankan saya bilang kesehatan saya. Dan karena memang dari awalnya saya sudah diberikan janji untuk berjanji untuk loyal terhadap organisasi seperti itu, dan selalu hadir untuk mengerjakan tanggung jawabnya dan tidak lari dari tanggung jawab. Dan kalau akhir-akhir ini tuh kegiatan-kegiatannya itu bisa bilang tiap minggu tuh ada, dan mungkin 2 hari sekali. Jadi kiraannya 4-5 kali pertemuan atau 5 hari dalam 1 minggu itu saya pakai untuk berorganisasi dulu. Apa dibahas tentang tanggung jawab? Jadi hal itu apakah harus punya tanggung jawab? Kalau tanggung jawab itu sendiri ada kan. Menjaga kesehatan, ya kan? Tanggung jawab diri sendiri memang ada untuk menjaga kesehatan, tapi saya juga berpikir saya memang selalu tinggalkan kegiatan itu kalau misalnya biasa saja macam batuk lah atau flu gitu. Saya berpikir kak, yang penting masih bisa kak keluar dari rumah, tidak pakai terbaring atau tidak terbaring di kasur begitu, dan tidak bisa bergerak, itu baru namanya memang tidak bisa apa-apa. Selama saya masih bisa bergerak, masih bisa pergi ke sana kemari, saya tetap jalankan itu tanggung jawab. Bisa dibilang kalau dari yang pertama hal ini lebih mendahulukan memang dibanding diri sendiri. Ya, kalau yang Tapi kegiatan akademik itu yang kalau akademik diri dan organisasi saya sebenarnya nomor 1 kan akademik, tapi kan kenapa dipercaya itu mekanisme waktu? ya Pada yang paling karena mungkin saya pada awalnya kan saya masih belum terbiasa dengan manajemen waktu, dan masih masih labil lah terkait manajemen waktu, dan selalu menunda-nunda hal itu entah dengan alasan apapun itu. Dan saya juga kadang tidak tahu apa memang alasannya saya bisa tenang begitu dan tidak mengerjakan apa-apa, padahal aslinya itu ketika malam hari biasanya langsung itu muncul pikiran itu kayak tugas datang berpikiran di malam hari.
Jadi tadi alasannya juga kenapa saya bisa mengerjakan tugas di malam hari, karena di malam hari itu saya bisa berpikir apa tugas yang kemarin saya lewatkan, apa yang tugas yang mau saya kerjakan. Karena kalau siang dan sore hari saya tidak bisa berpikir jernih sekali. Kalau dari siang sendiri, yang sifatnya harus itu, apakah memang organisasi itu atau aktivitas itu kan hari-hari? Kalau aktivitas organisasi itu bisa bilang tidak ada hal, tapi terkadang ada kegiatan yang memang dilakukan pagi dan selesainya itu sore hari. Intinya kan saya tadi bilang bahwa saya tidak suka mengerjakan tugas itu di pagi sampai siang atau sore. Jadi kayak situ betul-betul terambil untuk mengerjakan tugas untuk kepentingan organisasi. Jadi bisa dibilang kalian nih tahu gitu, untuk membagi waktunya sebenarnya. Misalnya pagi saya mengerjakan tugas karena sebentar saya mau berorganisasi atau besok saya berorganisasi. Nah, itu sebenarnya masalahnya karena saya tidak melakukan manajemen sama sekali. Tidak ada yang dibuat kayak tidak ada yang tugas. Misalnya hari Kamis harus selesaikan, hari ini tidak ada saya buat seperti itu. Artinya tugas yang dikerjakan itu ya apa ya? Cenderung berpikir bekerja Tapi selesai. tapi selesai. Pasti yang bikin stres ini kadang karena kebanyakan Iya. Karena berpikir kayak ini masih lama nih. Nah, terus tiba hari yang besoknya nih ya kayak baru mungkin kenapa kayak misal apa mungkin dia dari luar itu supaya kayak udah kesusahan. sebenarnya memang prioritas antara aktivitas organisasi yang di luar atau kuliahan pendidikan pendidikan yang mana lebih bagus. Ya, kalau kita berbicara tentang yang mana saya jelas dari saya ini itulah tujuan saya dari kuliah. Adapun organisasi yang menurut saya itu adalah sebagai wadah untuk pengembangan diri saya. Namun terkait permasalahan saya sebenarnya, meskipun saya memprioritaskan akademik saya, tapi manajemen saya itu yang kurang. Memang saya tidak buatkan list tugas seperti itu, kapan BL-nya, kapan selesai, dan apa yang harus saya lakukan ketika memang lewat dari waktu yang seharusnya saya selesaikan di tugas. Dan itu yang kayak cenderung menjadi tekanan pada diri saya. Kalau dari Eka sendiri, apakah memang organisasi dilakukan hari? Tidak juga harusnya ya 3 hari dalam seminggu, selang-selang begitu. Ini berarti sebenarnya menurutnya ada banyak waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas dari pagi sampai sore. Ya, tapi kan dia tuh itu kamu tidur kayak bukan tak pergi tugas, jadi nggak tidur karena bilang waktu efektif itu kan nggak ada. Soalnya lu kayak kerja tugas yang nggak perlu pakai otak, bisa kerja batin itu bekerja sia-sia. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya organisasi itu tidak hari, cuman memang lebih suka mengerjakan tugas itu di malam hari. Kalau dari segi prioritas, yang lebih sangat prioritas adalah kalau yang dari sesi bukan ya teman-teman. Kalau dari Aceh sendiri, kalau dari awal sebenarnya Aceh itu merasa nggak cukup gitu waktu untuk mengerjakan sebuah tugas. Dan Aceh itu cenderung mengerjakan tugas pada malam hari. Dan kendalanya itu kadang karena sedang sibuk berorganisasi. Cuman ternyata organisasi itu tidak hari-hari selalu ada kegiatannya. Jadi memang dari diri Aceh sendiri itu memang menyukai untuk mengerjakan tugas di malam hari dan siang hari ini dipakai untuk tidur. Kalau dari Aceh sendiri, kalau tugas itu menurutnya waktu yang berbiasa
kalian bilang itu paling memprioritaskan pendidikan. Tetapi secara yang seimbang dari kalian tadi itu, kalau kalian memprioritaskan, kalian tidak akan menunda-nunda. Mungkin kalau misalnya ada tugas yang langsung kalian kerjakan, dia menunda karena menurut kalian itu adalah prioritas. Dan kalau misalnya prioritas, pasti Anda akan berpikir bahwa di hari selanjutnya akan ada tugas yang lain. Maka seharusnya setelah tugas ini diberikan, saya akan mengerjakan. Yang dulu menurut saya dari segi prioritas. Dan juga sama seperti dia itu mengatakan bahwa prioritasnya adalah pendidikan. Tetapi faktanya dia lebih mengeluarkan banyak waktu tenaga, bahkan pada saat sakit pun dia tidak apa-apa asal pergi ke organisasinya itu. Acap pun seperti itu. Menurut saya kalau misalnya ada waktu di misalnya Acap sudah tidur di pagi sampai siang hari, saya bisa mengerjakan tugas itu siang ke sore hari dan juga di malam hari. Jadi memang seminggu satu minggu waktu mereka tugas itu efektif. Jadi sebenarnya itu mungkin cukup, cuma hanya tidak bisa atau bahkan apa ya, mungkin caranya sih juga malam aja deh. Jadinya mungkin kalau malam kadang juga sebagai orang itu juga sih yang kedua tadi seperti saya sebut mindsetnya, karena menurutku kalian berdua semakin mindsetnya beda. Kalau dia itu sebenarnya memang malam dipakai untuk beristirahat, karena dia itu dia menyayangi dirinya, dia self confident, kadang dia bilang kalau saya sakit. Kalau tapi ya begitu lagi, kalau dia mengubah misalnya dia mengerjakan tugas di malam hari, itu juga yang merugi karena kalau dia nggak di kelas, jadi dia nggak masuk kelas. Jadi mungkin mindsetnya bisa diubah. Jangan kayak berpikir malam kayaknya ini terlalu takut. Tapi kan kalau misalnya di kerja malam itu yang membuat kita apa ya keteteran karena istirahat tidak ada. Jadi kita ubah mindsetnya untuk bagaimana caranya ini juga selesai dengan baik tapi tidak mengganggu kesehatan. Seperti tidak mengganggu kesehatan organisasinya. Jadi sebisa mungkin ubah pemikirannya bahwa pagi dan siang hari itu saya bisa kerja tugas, saya nggak pernah mengerjakan itu supaya bisa dibagi waktunya dengan baik. Mungkin malam bisa istirahat, jam ini ada bisa organisasi dan jadi bisa untuk mengerjakan tugas. Dan kalau memang pendidikan itu di atas segalanya organisasi, seharusnya kalau kalian ada aktivitas organisasi yang pasti yang butuhkan adalah pendidikan di bagian oke, saya ada tugas berarti yang harus saya selesaikan tugas saya tidak bisa berorganisasi karena ada tugas yang harus saya kerjakan. Berarti kalian harus itu karena yang kalian bilang adalah prioritas kalian adalah pendidikan. Dan yang ketiga yang seperti yang tadi adalah manajemen waktunya ya, kayak apa ya, mungkin benar yang saya bilang kalian itu bisa membedakan mana yang prioritas kalian itu manajemen waktunya kurang, masih bingung yang mana benar-benar harus diprioritaskan apakah kegiatan kalian itu organisasi atau aktivitas saya juga dulu atau saya harus menjaga kesehatan saya dulu. Itu yang masih tiga itu ya. Yang saya ingin tanyakan, kalian itu sadar apa yang paling penting, tapi kenapa masih kayak bisa aku jam ini tuh jadi kayak biasaan pasti kayak mana kerja tergantung isi tergantung tugasnya memang lebih seringnya kalau dari hal Menurut saya rasanya kok memang bisa lakukan itu karena bersama tadi, karena memang sudah rasanya memang tidur semenjak tamat SMA, semenjak masuk di perkuliahan, semenjak awal semester lah sebenarnya sudah mulai bisa karena alasan yang pertama yang bisa jadi
penyebabnya itu karena saya kurang bisa memaksakan diri untuk masuk di dunia pekerjaan. Karena memang kan ada ceritanya, tidak libur lah di antara pada saat kita tamat SMA dan ketika kita mau masuk kuliah. Dan ini biasanya saya gunakan ini waktu untuk hanya nongkrong saja, begadang saja, dan tidak melakukan apapun, dan hanya mencoba belajar sedikit lah terkait ujian untuk masuk perguruan tinggi. Dan mungkin pada saat saya semester 1, ya disitulah masih ke bawah ini jam-jam tidurnya, jam-jam kegiatannya, dan sangat sulit berubah. Walaupun saya saat ini sudah mencoba menerapkan membuat kayak to-do list begitu, apa yang saya akan lakukan besok, apa yang akan saya lakukan selama seminggu, tapi karena kurangnya niat untuk saya lakukan, jadi tidak terlakukan. Contohnya saya ingin kayak berolahraga lah untuk bisa kasih bagus kembali fitku, stamina kasih bagus, tapi hanya niat saja dan jarang saya kerjakan karena faktor itu tadi sudah hancur memang manajemen tidurku, karena setiap pagi buka jogging tapi tidak bisa jogging karena capek sekali. Jadi bawaannya kayak jangan bikin jogging hari ini, besok, tapi besok-besoknya ini tidak terlakukan lagi, hanya sebatas niat saya. Itu yang mungkin alasan terbesarnya saya saat ini. Kalau dari kalian sendiri, Kalau saya sendiri, kenapa saya cenderung kayak cenderung itu mempengaruhi diriku secara psikologis, di mana saya dapatkan kayak tekanan akademik itu saya merasa saat ini dari semester. Kenapa saya cenderung dari sebenarnya saya pernah membuat list tugas saya sendiri, namun itu cenderung tidak konsisten saya lakukan. Kenapa? Misalnya ada nih tugas yang lewat tidak tulis ya, cenderung kayak seterusnya tidak tulis lagi. Terus pernah nggak berpikir bahwa meskipun tidak buat ke list begini, saya juga tulis tuh. Jadi kayak buat apa cewek buat list gitu? Saya juga tulis tuh. Itu sebenarnya yang buat cenderung menurut waktu. Sebenarnya kayak biasanya kalau mengerjakan tugas banyak sekali distraksi, apalagi kan saya belum mengerjakan tugas itu lebih enak kayak sendiri kan. Jadi kayak distraksi, misalnya kayak tiba-tiba ada chat dan lain-lain, tiba-tiba scrolling dan lain-lain, kayak itu cenderung kayak mengganggu dalam mengerjakan tugas. Begitu. Jadi itu juga penting tertunda terus karena banyak sekali di fokus, banyak sekali tidak fokus pada tugas, banyak distraksi yang lain yang bisa saja mempengaruhi keterlambatan tugas itu selesai. tapi kalau misalnya kalian itu mengerjakan tugas pada hari ini, hal apa kira-kira yang mempengaruhi kerjaan kalian? Pertama kan, misalnya kalau pagi hari kadang ada juga rapat kuliah, kayak kuliah itu siang pagi sampai sehari kayak peluang kosong, biasa ke kampus juga. Biasanya kalau ke kampus itu ya biasa dibuka balik, kayak cenderung nongkrong sama teman-teman tuh, kayak tiba-tiba malam begitu ternyata ada tugas dan sebagainya. Kerja juga pas kayak nongkrong dan lain, pas di malam pas di balik ternyata saat ternyata bertugas. Jadi cenderung kayak dikerjanya tapi tidak maksimal karena jarak waktunya itu yang kita butuhkan untuk kerjakan yang cenderung singkat. Kalau dari yang saya dengar, kalau dari saya dan mungkin itu karena faktor kebiasaan, karena dari dulu mungkin dari libur sering begadang, jadinya terbawa ke sekarang. Jadi mau kalau misalnya mau naik tugas itu kayak ada tidur. Kalau misalnya melakukan hal lain. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kalian itu sadar kalau misalnya saya tidak suka pekerjaan, sadar kalau misalnya tadi kalau saya nongkrong, saya suka pawas, saya suka kayak ternyata pas pulang baru ingat kalau misalnya ada tugas. Juga kalian sadar kalau misalnya itu kebiasaan yang saya bilang tidak baik.
sudah ada sadar, tapi mungkin keinginan untuk merubah diri, mengatur waktu itu yang sulit. Jadi suka untuk menunda. Apa kira-kira hal yang sebaiknya kalian mulai dari Mungkin kalau dari saya sendiri itu mungkin lebih diperbaiki lagi mana waktunya. Kita bukan hanya membuat waktu, tapi sebaik mungkin kita konsisten dalam menjalankan hal tersebut. Selain itu pernah berpikir bahwa kayak lebih baik selesaikan dulu baru diselesaikan kemudian. Artinya diselesaikan tugasku dulu semuanya, baru cenderung keluar untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Namun itu belum dilakukan sepenuhnya, karena itu lagi kayak tiba-tiba ya saya itu muncul pikiran ketika memang ini tugas mau dikumpul ya, mungkin kayak semacam penyesalan jadi kenapa mesti waktu selesaikan saya dulu tidak begini lagi kan. Namun kayak implementasinya itu mungkin masih kurang atau bahkan dibilang tidak ada. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa dijadikan saran untuk teman-teman juga yang di sini, mungkin kita bisa berpanik saya dulu baru melaksanakan yang biasa. kalau dari yang sendiri? Mungkin kalau dari saya itu hal yang pertama yang perlu saya ubah, dan saya juga menyarankan ke teman-teman untuk diubah. Yang pertama itu niatnya, jangan hanya niat saja, tetapi harus ada aksinya. Karena kalau dengan niat saja tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa digapai apapun yang kita inginkan saat ini. Karena kalau kita ada aksi, terus niatnya juga kuat, pasti bisa berhasil. Walaupun saya sendiri mengakui bahwa saya hanya selalu berniat saja, tetapi tidak bisa mengimplementasikannya secara langsung. Karena itu tadi faktornya juga dengan hancurnya manajemen manajemen tugas saya, hancurnya manajemen waktu tidur saya, dan hancurnya juga bukan hancur dalam artian rusak semua, cuman ada beberapa hal yang menurut saya memang seperti itu bagus konsepnya, tapi kalau orang-orang umum katakan bahwa itu bisa merusak diri begitu. Jadi mungkin kita perbaiki dulu dari awal niatnya seperti itu. Kalau dari saya memang seperti itu. Kalau dari yang sendiri? Itu kayak ada dulu kebiasaan kayak dibiasakan kita untuk itu kerja pagi dan kayak saya tuh kayak kerja berat pasti di malam hari, harusnya kerja berat itu saya mulai untuk di hari supaya nanti kayak terbiasa, karena saya kayak kerja berat di malam hari itu karena maunya, karena terbiasa. Kalau itu gara-gara satu kali saya lakukan kegiatan pasti kayak terus, karena awalnya itu masih bagus kayak dari waktu awal-awal masuk perkuliahan gitu, karena kan waktu dulu kayak terbiasa cepat tidur kurang kayak gitu. Pas bisa itu gara-gara mulai jadwal itu. Kalau dari Feni yang paling utama adalah perbaiki manajemen waktu itu sendiri. Terus kalau dari A lebih kita perbaiki niat dulu. Kalau niatnya sudah bagus, kita lakukan aksinya. Karena itu mau berniat kok ya. Kalau dari yang itu kita harus memperbaiki kebiasaan. Jadi yang ditentukan adalah diri sudah sadar apa yang harus kalian lakukan. Kalian sadar bahwa harus memperbaiki waktu itu, harus memperbaiki waktu. Tidak muda-muda, harus mengulang kebiasaan yang sehat, memperbaiki kebiasaan, terus juga harus menentukan prioritas yang mana baik dan yang mana benar. Terus seperti yang saya bilang tadi, setelah prioritas itu ada kawan yang berpikir bahwa malam, kalau saya kerja malam, otak itu jadi tension. Jadi bukan keraguan kalau misalnya kalian berkuliah, kalau misalnya kalian berorganisasi ya tetap dan pikirannya tidak lancar, pasti lancar juga. Hanya saja mungkin karena sudah terbiasa dan juga sering menunda pekerjaan, biasanya ya kita malam deh. Terus apa lagi ya?
walaupun benar-benar mungkin di menurut kalian prioritasnya signifikan, tapi sebenarnya tidak seperti yang kalian katakan. Terus juga mindsetnya dan yang ketiga adalah mungkin tidak untuk menunda, karena hal itulah yang membuat kalian menjadi stres tinggi, karena sebenarnya ulah kalian sendiri. Mungkin itu saja kalau dari saya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Jadi Kak, cukup mungkin apa yang Kak sarankan, apa informasi yang bisa mengembangkan mungkin sudah terjawab Kalau saya mungkin persis dengan apa yang tadi disampaikan, yang paling utama dari yang utama sebenarnya mencoba dulu, terus membiasakan kembali, dan di awalnya ada niat dan harus bisa niatkan untuk berubah mindsetnya. Itu yang saya tangkap ya, karena ini untuk kedepannya saya lakukan dan mencoba untuk lakukan. Kalau dari saya apakah ada tambahan? Oke, terima kasih untuk sesi kelompok kali ini. Saya sangat bersyukur, semoga apa yang kita cari itu tercapai hari ini. Tujuan untuk sesi konseling hari ini tercapai. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa kita mengatur waktu untuk bertemu lagi untuk menjalani sesi konseling kelompok lagi. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.